warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing sadayana murang kali. Kumaha daramang. Alhamdulillah patepang deui sareng Ibu Ainur Laila Hasanah dina mata pelajaran bahasa Sunda. Minggu ini Ibu akan menyampaikan materi bab 1 yang judulnya Biantara. Biantara itu apa sih? Biantara itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya pidato ya. Silahkan disimak baik-baik videonya, jangan ada yang di skip agar kalian bisa memahami apa itu biantara atau pidato di dalam bahasa Sunda ya. Kompetensi dasarnya yang pertama memahami dan mengidentifikasi teks biantara dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Menyajikan teks biantara dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar sesuai konteks. Indikator pencapaiannya mengemukakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari biantara. Menyajikan teks biantara yang benar sesuai konteks. Tujuan pembelajarannya adalah mengetahui apa itu biantara, menganalisis kaidah-kaidah teks biantara, menyajikan teks biantara. Pengertian biantara. Biantaranya eta nepikeun caritaan atawa kedalan di hareupeun jalma anu loba disusun secara merenah tur rapih. Jadi biantara atau pidato itu menyampaikan pembicaraan atau menyampaikan cerita kepada orang lain di hadapan orang banyak yang disusun secara rapih ya, menyampaikan informasi. Itu adalah pengertian biantara. Sangkan biantara alus jeung merenah. Jadi supaya biantara bagus ya. Yang pertama tatag dina nyarita. Tatag itu harus jelas, tidak boleh kagok dalam berbicara. Yang kedua aktual dina temana. Jadi temanya harus aktual, harus terkini, tidak boleh tema-tema yang sudah basi. Yang ketiga munel dina eusina. Jadi harus berisi. Biantara itu harus berisi, harus mengandung informasi yang akan disampaikan. Yang keempat alus bahasana. Jadi bahasanya harus bagus. Yang kelima ngandung wirahma. Wirahma itu rendah tingginya suara ya, itu harus diperhatikan. Tujuan biantara yang pertama informatif, bisa ngajadikeun media pikeun nepikeun informasi secara langsung. Jadi informatif itu bisa menjadikan media untuk menyampaikan informasi secara langsung. Contohnya biantara guru di sekolah nalika upacara, biantara guru di sekolah ketika upacara. Yang kedua persuasif, pikeun mangaruhan atau ngajak pikeun ngalakukeun sawatara hal untuk mempengaruhi atau mengajak orang lain supaya melakukan sesuatu hal. Contohnya biantara ka masyarakat pikeun ngajaga lingkungan, biantara terhadap masyarakat supaya menjaga lingkungan. Kemudian instruktif, biantara ieu mah sok langsung diparentah. Jadi tujuan biantara instruktif ini biantara yang langsung diperintah, instruksi ya. Contohnya biantara kudu ngajauhan narkoba. Biantara harus menjauhi narkoba. Yang keempat edukatif, eusina ngeunaan pendidikan, pangajaran jeung sawatara hal anu bisa nyerdaskeun awak urang. Jadi isinya mengenai pendidikan, pengajaran dan beberapa hal yang bisa mencerdaskan diri kita. Contohnya biantara di majelis taklim. Tujuan biantara selanjutnya yang nomor 5 yaitu entertain atau ngahibur. Yaitu pikeun ngahibur sakumna anu ngadangukeun. Untuk menghibur orang yang mendengarkan, contohnya stand up komedi. Yang keenam motivasi, pikeun ngebrehkeun rasa semangat ka sakumna jalma anu ngadangukeun untuk memberikan rasa semangat kepada orang yang mendengarkan. Contohnya biantara anu sok didugikeun ku motivator, biantara yang disampaikan oleh para motivator. Itu tujuannya, tujuan biantara motivasi.
Sekarang struktur biantara. Yang pertama salam bubuka atau salam pembukaan. Contohnya Assalamualaikum, Sampurasun, dan sebagainya. Yang kedua bubuka, pembukaan. Biasanya berisi tentang memuji kepada Allah dan menyampaikan sholawat kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga isi biantaranya. Yang keempat kacindekan, kesimpulan. Yang kelima penutup. Yang keenam salam penutup. Ya. Tahapan biantara, ada 2 tahapan. Yang pertama tahapan persiapan, yang kedua tahapan penyampaian. Jadi sebelum disampaikan harus ada persiapan dulu agar ketika penyampaian itu bisa berlangsung dengan lancar. Sekarang ke teknik atau cara nepikeun biantara atau cara menyampaikan biantara. Yang pertama teknik maca teks, membaca teks, yaitu teknik cara midangkeunana teh dengan cara membaca teks anu geus disiapkeun. Jadi membaca teks yang sudah disiapkan. Yang kedua teknik nyatet inti. Nyatet itu mencatat intinya. Nyaeta teknik ku cara nyatet hal-hal anu penting hungkul, yaitu teknik yang dengan cara mencatat hal-hal yang pentingnya saja. Yang ketiga teknik nalar. Nalar itu menghafal. Nyaeta midangkeun pidato ku cara nalar, yaitu menyajikan pidato dengan cara dihafal. Sawatara hal anu kudu diperhatoskeun dina nuliskeun biantara. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menuliskan biantara. Yang pertama nangtukeun topik. Jadi harus menentukan topik terlebih dahulu tentang apa topiknya. Yang kedua nyusun naskah biantara. Kudu tatag, aktual, munel, alus, ngandung wirahma. Jadi naskah biantara itu harus jelas, harus aktual, harus berisi, bahasanya harus bagus dan mengandung wirahma. Yang ketiga nepikeun biantara kudu pas ulah panjang teuing, ulah pondok teuing. Jadi menyampaikan biantara itu nggak boleh terlalu panjang, nggak boleh terlalu pendek. Kitu deui kudu masihan kesan positif pikeun anu ngadangukeunana. Harus memberikan kesan positif terhadap orang yang mendengarkan. Dina gaya basa, penampilan, sareng ungkapan kada dipertimbangkeun supados anu ngadangu sareng anu ningali pidato kataji ya. Nah, sekarang ke tugas. Tugasnya adalah silakan kalian baca contoh teks biantara berikut ini yang berjudul Pamapa Gubernur Jawa Barat. Tugasnya yaitu kalian tinggal catat di buku tulis mana yang bagian salam pembuka, mana bubukanya, mana eusinya, mana penutupnya, dan mana salam penutupnya. Jadi dilihat strukturnya ya. Walaupun masih belajar dari rumah, kalian tetap harus memperhatikan protokol kesehatan dan tetap menjaga imun tubuh dengan makan makanan bergizi, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup. Mengenai tugas tadi, apabila ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan di WA ya. Hatur nuhun, terima kasih banyak sudah menonton video pembelajaran dari Ibu. Semoga kalian paham. Apabila kurang paham, WA ke Ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.